Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Egy Rosy Subiakto. Kali ini di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut, kita akan membahas mengenai overview perancangan terstruktur ya. Ini merupakan lanjutan dari sebelumnya di analisis terstruktur. Oke, untuk silabus mata kuliah ya, jadi kita berada di posisi ke pertemuan ketiga, ada overview perancangan terstruktur. Nanti membahas mengenai arsitektur, interface, dan data ya. Untuk minggu selanjutnya nanti kita akan mulai ke web aplikasi ya, aplikasi web dan requirement-nya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan bisa persiapan dulu untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Kita kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi. Kita kali ini akan ke materi yang membahas mengenai perancangan terstruktur. Oke, ada apa tujuan dari perancangan, kemudian apa yang dimodelkan pada tahap perancangan ya. Ada tujuan perancangan ini sebenarnya untuk apa? Kalau di analisis ini adalah memodelkan masalah, kalau di perancangan ini hubungannya adalah dengan memodelkan solusi ya, agar siap diimplementasikan atau dibuat programnya. Ini perancangan. Kalau di analisis memodelkan masalahnya, kalau di perancangan adalah memodelkan solusinya. Kemudian apa yang dimodelkan pada tahap perancangan? Yang pertama ada perancangan arsitektur. Ini berhubungan dengan struktur modul. Nanti seperti apa saja struktur modul kita akan bahas, nanti bentuknya seperti apa. Lalu yang kedua perancangan antarmuka, ini hubungannya dengan interface ya, antarmuka antar modul, kemudian antarmuka dengan software lain atau hardware, kemudian antarmuka dengan pengguna. Selanjutnya ada perancangan data, ini hubungannya dengan struktur data dan skema basis data. Lalu yang keempat ada perancangan prosedural atau komponen level. Ini hubungannya dengan algoritma. Oke, sebelum lanjut kita akan membahas dulu proses transformasi ya. Mungkin ini sudah kalian pernah lihat di mata kuliah RPL. Jadi ini ada transformasi dari analisis ke desain. Di sebelah kiri adalah model analisis, di sebelah kanan adalah model untuk desain ya. Bisa kalian lihat berdasarkan dari arah panah ya. Jadi arah panah ini mengacu bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi contoh kita yang data ya, data desain yang paling bawah. Ketika kita akan melakukan desain data atau perancangan data, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah data dictionary atau kamus data, kemudian ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Jadi IRD dan kamus data ini akan menjadi acuan ketika kita akan melakukan perancangan data. Begitu juga ketika kita akan melakukan perancangan arsitektur, apa yang menjadi acuan? Yang menjadi acuan adalah DFD atau Data Flow Diagram. Selanjutnya, ketika kita akan membuat desain interface atau perancangan antarmuka,
Apa yang menjadi acuan? Yang menjadi acuan juga adalah data flow diagram. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah garis ya, arah panahnya. Sebelah kiri adalah acuan untuk membuat desain ya. Kemudian yang paling atas ini untuk desain prosedur kita bisa mengacu kepada state transition diagram, kemudian ada control specification atau G-spec serta proses specification atau spesifikasi prosesnya. Oke, jadi perlu diperhatikan bahwa model analisis ini akan menjadi acuan untuk model perancangan ya. Selanjutnya kita ke prinsip desain. Ada beberapa prinsip desain yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah should consider alternative approach. Di sini harus mempertimbangkan pendekatan alternatif ya. Merancang itu tidak harus itu saja bentuknya, warnanya dan sebagainya, tapi harus melihat pendekatan yang lain. Kemudian yang kedua, model perancangan ini harus dirujuk dari model analisis ya. Yang ketiga, harus meminimalkan jarak intelektual. Nah, maksudnya di sini ketika kita merancang ini harus kita maksudkan untuk semua user ya. Jangan sampai hanya misalkan hanya orang-orang IT saja yang paham dengan desain tersebut. Ya, kalau kalian perhatikan desain misalkan untuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak ini bisa meminimalkan jarak intelektual ya, karena bisa dimengerti oleh semua level user ya, atau semua jenis pengguna gitu ya. Tidak hanya orang yang istilahnya berpendidikan sarjana saja yang paham, tapi semua orang bisa paham. Ini maksud dari meminimalkan jarak intelektual. Kemudian yang keempat, harus menampakkan keseragaman dan integrasi. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika melakukan perancangan. Kita harus membuat perancangan yang seragam, misalkan dari sisi warna, kemudian tata letak button ini harus seragam dan terintegrasi ya. Jangan misalkan tampilan awalnya warnanya merah, kemudian tampilan kedua biru. Nah, ini tidak seragam. Jadi biasanya kalau sebuah aplikasi atau perangkat lunak warnanya cenderung seragam. Selanjutnya yang kelima, ini harus terstruktur dan mengakomodasi perubahan. Nah, di sini maksudnya ketika kita membuat desain ini harus bisa atau harus memperhatikan ketika ada perubahan suatu saat nanti ya. Jadi kita harus akomodasi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Itu yang kelima. Yang keenam, ini harus terstruktur dan mendegradasi secara halus atau secara lembut. Jadi kalau misalkan warna ini harus ada gradasinya ya, secara halus ya. Jangan misalkan tadinya hitam kemudian jadi biru ya. Nah, kita harus membuat gradasi yang lembut ya, atau halus. Kemudian yang ketujuh, desain bukan coding, coding juga bukan desain ya, karena di sini harus diperhatikan bahwa ketika kita mendesain ya kita harus fokus ke desain saja ya, jangan melakukan coding. Begitu juga sebaliknya, ketika kita coding ya kita jangan disambi-sambi membuat desain ya, kecuali desainnya memang ada perbaikan tidak terlalu signifikan ya, karena ini hal yang berbeda. Selanjutnya harus dinilai untuk kualitas. Biasanya desain pun ada namanya jaminan kualitasnya atau quality assurance-nya. Ini bagaimana membuat desain yang baik. Ini biasanya ada tim yang menilai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya harus direview untuk meminimalkan konseptual atau semantic error. Nah, ini juga harus dilakukan, atau prinsip dari desain yang ke-9 ini harus direview ya oleh tim internal ataupun eksternal gitu ya. Itu tadi prinsip-prinsip desain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
struktur modul ya. Ini hubungannya dengan desain arsitektur. Jadi apa yang digambarkan oleh struktur modul, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, kemudian sebutkan elemen dari struktur modul. Nah, apa yang digambarkan ya tentunya modul perangkat lunak dan keterkaitannya. Sedangkan bagaimana langkahnya dalam perancangan arsitektur? Yang pertama kita mengidentifikasi jenis aliran pada DFD, baik transfer flow-nya atau transaction flow-nya. Kemudian cari batas incoming flow atau flow yang datang dan outgoing atau flow yang keluar dari pada DFD. Kemudian selanjutnya gambarkan hierarki modulnya. Untuk elemen struktur modul sendiri ada beberapa ya. Ini yang pertama ada modul itu sendiri, kemudian keterkaitannya apa antar modul yang dibuat. Nah, itu kalau dari sisi arsitektural desain. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa kita lihat. Nah, di sini sebelum kita ke gambar, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan. Jadi, seharusnya kalau mau merancang modul ini harus mengacu pada DFD ya. Nah, tapi ada beberapa kesalahan yang dibuat. Jadi, perancangan modul dibuat tanpa mengacu pada DFD. Kemudian tiap modul belum dilengkapi dengan daftar fungsi yang harus disediakan oleh modul tersebut. Nah, ini juga kesalahan ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis flow karakteristik. Yang pertama ada transform flow. Jadi flow atau aliran data yang bertransformasi di sini bisa kita lihat yang pertama. Kemudian yang kedua ini berupa transaction. Transaction di sini bisa berupa beberapa pilihan ya bercabang di sini. Kalau yang pertama transform ini bertransformasi. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang kedua transaction flow ini berupa transaction, misalkan dari satu titik dia ada 3 transaction yang berbeda, maka gambaran modulnya juga akan berbeda seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada transform mapping di sini dari data flow model ABC kemudian berubah jadi DEF, kemudian pecah lagi di sini. Ini data flow modelnya. Kemudian kita mappingkan dalam sebuah diagram di sini, misalkan 1, kemudian 1 ini bercabang menjadi 2, 3, 4 ya, subprogram. Kemudian di bawahnya ada breakdown lagi BCA. Ini untuk yang nomor 2, kemudian yang 3 ada DEF, kemudian yang 4 di sini ada GIHJ ya, GHIJ ya di sini. Nah, ini mentransformasikan dari data flow model menjadi sebuah diagram ya. Selanjutnya ada factoring ya. Kalau factoring ini hubungannya dengan meningkatkan kemampuan untuk pengambilan keputusan di sini. Di sini biasanya paling atas ini berhubungan dengan pengambilan keputusan, modul pengambilan keputusan. Kemudian yang paling bawah ini biasanya berhubungan dengan modul yang beroperasi ya atau bekerja ya. Kalau di atas ini hubungannya dengan pengambilan keputusan, yang bawah ini hubungannya dengan bekerja gitu ya. Jadi modul yang bekerja. Selanjutnya ada first level factoring. Nah, ini contohnya ya, contoh dari apa sih pengambilan keputusan dan yang bekerja. Yang paling atas ini main program controller, kemudian apa yang bekerja. Di sini ada input, kemudian proses, ada output. Nah, ini bekerja. Kemudian ada second level mapping. Di sini mapping from the flow boundary outward. Di sini ada main, control dan lain sebagainya. Ini proses mapping ke dalam beberapa bagian ya. Selanjutnya ada transaction flow. Ini ada incoming flow, jadi flow yang masuk. Ini transaction yang terjadi digambarkan dalam bentuk seperti ini, ada action path dan lain sebagainya.
Kemudian untuk second level mappingnya, mapping from the flow boundary outward di sini berhubungan, nah di sini dengan data flow model ya. Tadi yang dari transaction mapping yang seperti ini, kemudian dilakukan mapping seperti ini ya. Ada turunan-turunannya ya, turunan dari sub-sub modul tersebut. Ini untuk penggambaran arsitektural. Nah, ini contohnya dari DFD yang sudah kita buat 1.1 ada edit hours work transaction, kemudian ada calculate employee paycheck amount. Nah, ini bisa kita transformasikan ke dalam sebuah gambaran modul di sini. Nah, ini ada breakdown-nya ya, edit hours work transaction, kemudian ada calculate employee paycheck amount ya. Kemudian di breakdown ini ke beberapa proses yang lain. Nah, sehingga terjadi arsitektur yang perangkat lunak ya. Arsitektur perangkat lunaknya seperti ini. Selanjutnya kita ke perancangan antarmuka. Kalau perancangan antarmuka ini hubungannya dengan interface. Apa yang dihasilkan? Pada perancangan antarmuka yang pertama ada intermodular interface design. Kemudian ada external interface design, yang ketiga ada human computer interface design. Nah, ini hubungannya dengan mata kuliah IMK ya, interaksi manusia dan komputer. Kemudian apa arahan untuk perancangan antarmuka? Di sini dikenal ada 3 golden rules dari Theo Mandel. Ada place user in control, jadi tempatkan user pada pengendali. Kemudian reduce the user memory load, jangan biarkan user ini banyak menghafal ketika menggunakan aplikasi yang kita rancang. Kemudian buatlah interface yang konsisten ya, dari tadi segi warna, kemudian tata letak button dan lainnya. Kemudian kita ke perancangan data. Jadi apa yang dihasilkan pada perancangan data ini, yang pertama ada struktur data, kemudian skema basis data. Selanjutnya ada rancangan detail tiap tabel, baik nama, deskripsi, volume, field, atau key. Kemudian bagaimana tahapan merancang data? Ini kita mengacu pada ERD ya. Kita review ERD-nya, kemudian kita rancang ke dalam tabel-tabel yang nantinya akan menjadi kumpulan tabel di dalam satu database. Kemudian petakan menjadi skema basis data ya, berupa entitas tabel. Ini dari hubungannya ada 1 ke 1 relasi ya, 1 ke banyak, banyak ke banyak ya. Nah, kalau hubungannya 1 ke 1 nanti bisa dititipkan, kalau 1 ke n bisa jadi tabel sendiri, dari banyak ke banyak juga bisa jadi tabel sendiri. Kemudian kita ke perancangan data. Di sini contoh ada mahasiswa mengambil mata kuliah, hubungannya mahasiswa relasinya 0 ke n. Jadi mahasiswa ini bisa tidak mengambil mata kuliah ya, minimal 0, maksimal juga banyak di sini 0 ke n ya, untuk mengambil mata kuliah ya. Pasti kalian juga sudah mempelajari lebih lanjut di basis data. Selanjutnya untuk skema basis data, di sini contohnya ada tabel mahasiswa dengan atribut name, nama, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya. Kemudian ada tabel pengambilan kuliah dan semester, tahun, NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Ini contoh skema basis data ya, dari beberapa tabel yang dibuat. Selanjutnya ada perancangan prosedural. Jadi apa yang dihasilkan dari perancangan prosedural? Yang dihasilkan adalah rancangan detail setiap modul dan fungsinya. Kemudian notasi apa yang bisa digunakan? Ini kita bisa menggunakan flowchart untuk prosedural ya, box diagram atau Nash Scheiderman charts. Kemudian ada decision table, ada program design language. Ini untuk notasinya. Selanjutnya untuk assessment kriteria atau kriteria penilaian, yang pertama kita dari modularity. Notasi ini mendukung pengembangan perangkat lunak. Kemudian kalau dari sisi kesimpulan atau
Kesederhanaan secara keseluruhan ini bisa mudah dipelajari, digunakan, dan ditulis. Kemudian dari sisi editing atau kemudahan untuk dimodifikasi ketika terjadi perubahan. Lalu ada machine readability, ini notasi dapat diinput langsung ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada maintainability, ini maintenance konfigurasi yang melibatkan pemeliharaan desain prosedural. Nah, ini untuk kriteria penilaian ya. Selanjutnya ada lanjutannya, kriteria yang lain. Ini bisa menggunakan pemrograman yang terstruktur ya. Karena kita di sini membahas tadi perancangan terstruktur. Kemudian ada automatic processing, ini mengizinkan perancang untuk memverifikasi kebenaran dan kualitas perancangan. Kalau dari sisi data representation, ini kemampuan untuk merepresentasikan data lokal dan global secara langsung. Selanjutnya ada logic verification, ini untuk memverifikasi logika secara otomatis untuk meningkatkan kecukupan pengujian ya, hubungannya dengan testing. Lalu yang terakhir ini ada easily converted to program source code, ini bagaimana membuat kode menjadi lebih cepat. Oke, ini untuk kriteria penilaian dari perancangan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan kalian bisa bertanya di komen pada video di bawah ini ya. Jika belum jelas silakan ditanyakan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah RPL lanjut di pertemuan ketiga, overview perancangan terstruktur. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.